Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Farisi, senang sekali sore ini menemani Anda dalam acara Jambi Bicara dengan tema hari ini adalah waspada bencana di Provinsi Jambi. Dua narasumber akan berbincang bersama kita pada sore hari ini. Saya perkenalkan yang ada di studio, ada Pak Adah Sudarsa, beliau adalah Kepala Kantor Basarnas RI di Provinsi Jambi. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat sore Bapak. Nah, saya panggil Pak Sudarsa ini. Siap Bapak. Terima kasih sudah hadir Pak. Dari kantor Pak tadi? Dari kantor betul Bapak. Kebenaran lagi ada kegiatan kita tadi, ada dalam rangka ulang tahun Basarnas sehingga agak terlambat dikit. Oke. Tidak terlambat, pas tadi datangnya. Pas Bapak ya. Oke, baik. Narasumber kedua ada Pak Ibnu Sulistiono. Beliau adalah Kepala BMKG Provinsi Jambi. Pak Ibnu? Baik, selamat sore Mas. Ya, apa kabar Pak Ibnu? Sore Pak Ada. Selamat sore Pak Ibnu. Ya, terima kasih. Saya ke Pak Ibnu dulu aja ya. Siap Bapak. Saya ke Pak Ibnu nih. Pak Ibnu, lagi di mana nih Pak Ibnu? Masih di kantor atau sudah? Ya. Baik. Masih di. Terima kasih. Di kantor Pak Ibnu? Masih di kantor Pak. Wah. Maaf tadi mendadak jam 4 baru dapat pemberitahuan karena kami juga baru pulang dari Sengeti Pak. Wah. Jadi berapa dengan Pak Bupati di Sengeti Pak. Baik, Pak Ibnu. Terkait potensi bencana hidrometeorologi Pak. Nah, itu dia yang kita bicarakan Pak. Jadi saya lihat perubahan cuaca sangat cepat. Terus di beberapa belahan dunia juga, di Amerika ada kebakaran, ada lubang di jalan tiba-tiba juga ambles gitu Pak ya. Ada banjir juga di beberapa daerah. Nah, kalau di Jambi sendiri bagaimana Pak potensi bencana hidrometeorologinya Pak? Pak Ibnu, silakan Pak. Dengan perakiraan cuaca yang ada. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Memang untuk Provinsi Jambi sendiri, jadi perlu diketahui Mas dan TVRI dan Pak Ada. Jadi sampai akhir Januari 2025 ini kondisi ENSO di wilayah Indonesia itu masih kondisi La Nina lemah. Ini juga diprediksi sampai periode Maret, April, dan Mei 2025. Maksudnya apa itu Pak Ibnu, La Nina lemah? Ya, kalau untuk La Nina lemah itu biasanya ada potensi peningkatan curah hujan hampir di sebagian wilayah Indonesia. Dan tiap daerah berbeda-beda berapa jumlah persentase kenaikan jumlah persentase kumpulan awan dan hujan. Ini tergantung kondisi lokal, regional, dan global. Sampai akhir Januari ataupun di dasaran kedua atau mulai dasaran 3 Januari 2025 sampai diperkirakan pada dasaran 1 Februari 2025 memang ada aktif beberapa fenomena atmosfer global. Salah satunya monsun Asia yang sampai saat ini masih berembus kuat dari wilayah Asia menuju ke Australia. Kemudian juga ada kombinasi lainnya, yaitu adanya MGO, kemudian juga adanya gelombang atmosfer lagi atau Kelvin dan Rossby, kemudian juga ada cold shoot yang dari Asia, kemudian juga adanya pasang air laut atau ROB, dan juga puncak musim hujan di beberapa wilayah di Indonesia, dan tadi adanya periode ENSO La Nina lemah. Dan dengan kondisi fenomena atmosfer ini akan memicu terjadinya beberapa potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, pasang air laut, tanah longsor, dan angin kencang di beberapa wilayah di Indonesia, Mas. Oke, berarti Pak tadi banyak kalimat-kalimat kata-kata yang tidak umum gitu Pak ya, yang mungkin masyarakat juga tidak banyak yang paham Pak. Intinya sampai bulan ini sampai Maret nanti masih ada dan banyak potensi Pak ya terjadinya bencana hidrometeorologi tadi Pak ya, baik itu banjir, tanah rob, tanah longsor. Baik, untuk potensi khusus di Provinsi Jambi
memang pada umumnya pada bulan Februari ini ada tren penurunan curah hujan. Namun nanti pada periode Maret dan April 2025 itu ada tren kenaikan curah hujan, khususnya di Provinsi Jambi. Sehingga di bulan-bulan Maret dan April itu nanti istilahnya menjadi puncak kedua musim hujan ataupun puncak musim hujan, curah hujan tinggi di Provinsi Jambi. Dan ini ada beberapa wilayah yang memiliki kriteria dengan curah hujan menengah hingga tinggi, khususnya di wilayah barat, yaitu di Kabupaten Bungo, kemudian di Kabupaten Merangin, Kabupaten Sakalongo, dan sebagian Kabupaten Tebo, Mas. Oke. Baik Pak Ibnu, nanti saya perdalam lagi, saya ke Pak Sudarsa. Pak Sudarsa, tadi sudah disebutkan oleh Pak Ibnu, ternyata dari perakiraan cuaca ya, BMKG, bahwa masih ada potensi ya, baik itu banjir, tanah longsor, dan rob tadi di beberapa wilayah khususnya di barat. Nah, bagaimana Basarnas RI di Jambi memitigasi Pak hal-hal yang kemungkinan bencana nanti bisa terjadi? Baik, terima kasih. Untuk Basarnas Jambi sendiri, selama memasuki musim penghujan ini, kita juga sedang mengantisipasi. Kita tetap berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti BPBD, TNI Polri maupun pemerintah daerah untuk mitigasi daerah-daerah yang dimana dikira rawan kejadian bencana ataupun hal-hal lain seperti yang disampaikan tadi, yaitu bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi ini memang cukup dikhawatirkan juga ya, karena memang memasuki musim curah hujan ini yang potensi-potensi kejadian ya seperti banjir, tanah longsor yang menjadi perhatian kita di Provinsi Jambi ini, yaitu karena Jambi ini termasuk dataran rendah ya, potensi yang terjadi yaitu banjir. Yang untuk daerah-daerah longsor itu yang kita waspadain yaitu di daerah-daerah yang pegunungan ya seperti Kerinci maupun di daerah-daerah Marangin. Jadi itu yang perlu kita antisipasi. Intinya Basarnas siap bersinergi dengan potensi yang ada untuk menghadapi hal-hal tersebut. Baik. Nah Pak, bentuk koordinasinya dengan pemerintah daerah seperti apa Pak? Artinya kan tadi ada Basarnas, ada BPBD, TNI Polri. Bagaimana nanti pembagian kerjanya gitu? Misalnya kalau terjadi sesuatu lah, misalnya gitu. Baik. Kalau sebelum seperti kemarin bencana hidrometeorologi, meteorologi terutama kebakaran hutan, kita biasanya bersinerginya ya kita mengadakan dengan posko SAR gabungan. Oke. Jadi, sebentar Pak, maaf. Basarnas tidak ada di kabupaten kota ya? Kita di kabupaten kota ada pos sama unit Bapak. Jadi Basarnas sendiri selain UPT kita ada di Provinsi Jambi, kita juga memiliki pos sama unit. Jadi yang pos pertama di Kerinci, yang kedua di Bungo, sedangkan di Tungkal dan di Tanjung Jabung Timur di daerah Nipah Panjang itu masih unit siaga SAR. Nah, pos sama unit tadi itu berisi siapa aja Pak? SDM ya? SDM ya. Kita di sana menyiapkan personil kita ya. Jadi seluruh personil yang ada di kantor SAR Jambi ini 80 orang. Jadi kita membagi-bagi personil yang ada di pos dengan kemampuannya masing-masing. Misalnya kita di Nipah Panjang itu sama di Tungkal itu banyak perairan. Kita fokuskan mereka penyelam-penyelam ataupun mempunyai keahlian di bidang water rescue. Sedangkan yang di pegunungan kita siapkan teman-teman yang mempunyai jenggel ataupun hub. Jadi semua sudah kita sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Artinya pada saat terjadi bencana nanti misalnya itu semuanya langsung bergerak, atau misalnya nih Pak ya, BPBD nggak ngatasin baru Basarnas turun atau gimana gitu, bentuk rantai komandonya gitu Pak maksudnya? Baik, intinya kalau Basarnas ini mempunyai tusinya selain menangani kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia seperti orang tenggelam, orang kecebur di sungai, orang kecebur masuk sumur, orang hilang di hutan, itu termasuk kondisi membahayakan manusia. Dan kecelakaan dengan penanganan khusus seperti ada mobil tabrakan, ada yang kecepit, itu masih tugas kita juga. Kereta api misalnya ada yang tabrakan, itu masih bisa kita tanganin. Dan yang terakhir
bencana dalam tanggap darurat. Jadi kalau memang kejadian-kejadian itu sudah memasuki intuisi kita, ya kita langsung melaksanakan kesiapsiagaan tadi. Kita langsung turun langsung ke lapangan, nanti kita tinggal berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti TNI, Polri, BPBD maupun potensi SAR yang lain. Pak, kalau kita bicara personil ya atau SDM, kalau bicara cukup gitu, cukup nggak sih Pak yang dimiliki Basarnas Provinsi Jambi, atau selama ini mungkin kalau dibilang kurang ya, tapi apakah kemudian dengan pekerjaan yang dibagi secara maksimal tadi, apakah sudah bisa mengcover lah kira-kira begitu? Ya, kalau dikatakan cukup itu ya memang masih jauh dari ideal. Karena kita sudah saya sampaikan tadi, dengan personil 80 orang kita itu mengcover satu provinsi. Ya, kalau kita hitung-hitung ya terlalu jauh, apalagi kita mempunyai 11 kabupaten kota, ini kita baru menghandle 5. Jadi jatuhnya 5 kabupaten. 5 pos unit tadi Pak ya. Iya. Jadi kan masih ada yang belum bisa kita handle. Nah, itulah makanya kita merangkul dengan melatih potensi SAR yang ada. Terus kita juga berkoordinasi terus dengan TNI, Polri. Nah, itu yang menjadi ujung tombak kita juga, membantu kita. Jadi sekarang ini kita tidak bisa lagi bekerja sendiri, tapi harus berkolaborasi. Jadi mudah-mudahan hal-hal yang sesulit apapun bisa kita atasi bersama. Dengan memitigasi tadi Pak ya. Pak, kalau kita bicara peta rawan bencana ada Pak di Provinsi Jambi? Di Provinsi Jambi ada, apalagi di PPBD biasanya mereka menyiapkan. Jadi ya kalau kita aja yang mengantisipasi aja, misalnya ya sudah ada ya seperti yang saya sampaikan tadi, di daerah pesisir biasanya banjir rob. Nanti yang di pegunungan biasanya longsor. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Terus mungkin yang di daerah kebakaran hutan tadi, masuk di daerah-daerah gambut. Nah, itu juga harus menjadi perhatian juga kan, karena potensi-potensi kejadian kebakaran hutan mudah terjadi. Oke, baik. Saya coba ke Pak Ibnu lagi. Pak Ibnu? Pak Ibnu masih bersama kami? Lanjut. Oke, baik. Pak Ibnu, kalau kita bicara cuaca, itu apa yang mempengaruhi Pak Ibnu? Perasaan dulu zaman kecil hanya kemarau, penghujan gitu ya, dan musimnya jelas kira-kira begitu. Kalau ini pasti udah masuk kering nih, atau ini masuk musim penghujan. Sekarang kayaknya udah ndak bisa udah ndak stabil seperti zaman dulu Pak ya. Apa yang mengaruhi perubahan cuaca yang begitu cepat Pak? Misalnya tiba-tiba pagi cerah setengah jam atau 1 jam, kemudian tiba-tiba langsung gelap sekali, misalnya seperti itu Pak Ibnu. Ya, baik Pak. Untuk perubahan cuaca memang dinamika arus tadi ada beberapa yang mempengaruhi cuaca iklim di dunia ataupun di Indonesia. Ada skala lokal, yaitu adanya angin lokal, yaitu angin lembah, angin gunung, angin laut, angin darat, itu pengaruh-pengaruh lokal. Kemudian juga ada faktor-faktor regional atau faktor-faktor meso, yaitu adanya siklon tropis di utara dan selatan Indonesia, kemudian juga adanya MJO dan sirkulasi modern lainnya, dan juga ada skala global. Salah satunya tadi saya sampaikan adanya Enso La Nina dan Enso El Nino, di tengahnya ada netral. Jadi ada skala global, regional, dan lokal yang mempengaruhi cuaca iklim, khususnya di Indonesia. Memang dulu waktu kita SD, kita diajarkan tiap 6 bulan sekali. April, Oktober itu masa-masa kemarau. Kemudian ada masa pancaroba, dan nanti di bulan Oktober sampai April, itu di tengah-tengah ada November, Desember itu ada potensi hujan ataupun puncak musim hujan. Namun memang beberapa tahun ini itu ada pergeseran, ada yang maju, ataupun ada yang tetap, ataupun ada yang mundur dari perakiraan yang disampaikan Pak. Oke. Dan itu tiap daerah agak berbeda untuk potensi maju dan mundurnya cuaca ataupun iklim yang diperkirakan Pak. Baik, Pak Ibnu, ini kita cari contoh atau perbandingan di tempat lain, contohnya di Amerika ya. Itu kalau kita lihat beritanya sangat luar biasa, sudah anginnya panas, kencang, kemudian bisa terjadi kebakaran hebat seperti itu.
apakah hal-hal seperti itu juga bisa berpotensi Pak, bisa terjadi di Jambi? Atau yang hal seperti itu tidak mungkin terjadi di Jambi? Bagaimana penjelasannya Pak? Tapi nanti menjawabnya, kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara dengan tema Waspada Bencana Jambi. Bersama kami sudah ada dua narasumber, ada Pak Ibnu, Kepala BMKG, dan ada Pak Alda Sudarsa, Kepala Kantor Basarnas Jambi. Saya kembali lagi ke Pak Ibnu. Pak Ibnu tadi masih bersama kami Pak ya? Masih Pak, masih. Iya, Masih. bencana yang terjadi di Amerika Pak, kebakaran hebat dengan angin yang kencang, anginnya pun juga panas dan membakar berhektar-hektar rumah seperti itu. Yang hal-hal seperti itu mungkinkah Pak terjadi di Jambi Pak, atau tidak akan terjadi di Jambi hal-hal seperti itu, cuaca seperti itu? Ya, baik Pak. Untuk fenomena kebakaran di Amerika memang pada saat itu ada semacam angin panas dengan kondisi kekeringan yang ekstrim yang berlangsung dalam beberapa waktu, dan itu melanda beberapa lokasi di Amerika Serikat. Dan memang saat itu di Amerika Serikat memang kondisi kemarauannya lebih panjang, dan untuk wilayah di Indonesia karena kita ini beberapa pulau, lebih dari 11.000 pulau itu dikelilingi oleh lautan, sehingga iklim ataupun cuaca di Indonesia itu sangat bervariasi. Sehingga kondisi yang terjadi di Amerika mungkin tidak akan separah kondisi di Indonesia, karena memang kondisi lokal kita mempengaruhi cuaca iklim di suatu wilayah, khususnya di Provinsi Jambi Pak. Namun tetap diwaspadai karena potensi kekeringan yang panjang itu juga akan memicu kekeringan yang lebih, sehingga menimbulkan semacam titik panas di hotspot yang ke depan akan memicu terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia. Namun tadi saya sampaikan kondisi Indonesia ini sangat dinamis karena kita dilalui atau dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga dua benua Asia dan benua Australia, sehingga iklim dan cuaca Indonesia agak sedikit berbeda kondisinya dengan wilayah di Amerika Serikat Pak. Oke, baik. Kembali lagi ke bencana hidrometeorologi tadi. Ada banjir, tanah longsor. Nah, Pak, bencana-bencana ini bisa apa ya namanya ya? Diprediksi, bisa di tanda-tandanya gitu, Pak. Misalnya mau banjir itu misalnya dari hulunya udah hujan, pasti hilirnya bakalan banjir. Bisa enggak Pak diprediksi, dan apakah sudah disampaikan ke masyarakat hal-hal seperti itu? Baik, kami BMKG selalu berkala Pak ya menyampaikan perakiraan musim hujan kalau kita pada periode musim hujan, dan kapan kita memasuki puncak musim hujan. Contoh di Provinsi Jambi ini ada perakiraan puncak musim hujan pada biasanya bulan November dan Desember, kadang-kadang juga sampai ke Januari. Ini harus sudah mulai dipetakan dan juga mulai diantisipasi bagaimana menyiagakan puncak musim hujan pada periode November dan Desember ataupun sampai awal Januari. Dan juga pada periode berikutnya pada bulan Maret dan April, sehingga perakiraan yang kami sampaikan itu sudah mulai direncanakan untuk mengantisipasi dampak-dampak yang terjadi akibat perakiraan adanya puncak musim hujan di Provinsi Jambi. Kemudian yang kedua, kami juga melaksanakan perakiraan awal musim kemarau atau perakiraan musim kemarau yang biasanya kami lakukan pada awal bulan Maret dan April, paling lambat bulan April, dan biasanya kami menyampaikan juga pada puncak musim kemarau yang rata-rata di Jambi ini pada bulan Juni, Juli sampai Agustus ataupun sampai September.
Sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami perakirakan dengan awal musim hujan, awal musim kemarau, dan puncak musim hujan dan puncak musim kemarau itu menjadi perencanaan ke depan ataupun perencanaan dari pemerintah daerah, masyarakat dan sekitarnya. Dan kami juga selalu mengupdate informasi bulanan, juga dasarian, kemudian 7 harian, kemudian 3 harian, dan juga harian, dan juga peringatan dini harian ataupun sifatnya per jam. Itu bisa dilihat di mana, Pak? Bisa, mana Pak? Ya, peringatan-peringatan tadi bisa dilihat di mana, Pak? Baik, untuk peringatan dini harian atau per jam dan peringatan dini 3 harian juga mingguan, biasa kami infokan di WA Group ataupun di Instagram ataupun kanal-kanal BMKG. Dan masyarakat bisa langsung mengakses di Play Store juga ada. Tinggal klik info BMKG, klik Jambi, bisa mendapat informasi cuaca, iklim, kegempaan dari Bapak Ibu, genggaman Bapak Ibu melalui HP Android, Pak. Oke, baik. Berarti Dan juga masyarakat di Jambi ini ada beberapa grup, yaitu info BMKG Jambi, info BMKG Maritim Jambi, dan juga grup-grup lain terkait kebencanaan di bandara, kemudian Satgas Karhutla, dan juga informasi kebencanaan lainnya, Pak. Artinya informasi mudah untuk dicari dan mudah untuk dibagikan, Pak ya. Artinya tidak ada kendala dalam hal itu. Baik. Betul, Pak. Baik, saya ke Pak Sudarsa lagi, Pak Sudarsa. Tadi saya tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan. Kita bicara personil, Pak ya. Personilnya kalau di sana kualifikasinya seperti ini. Nah, ada berapa kualifikasi, Pak, sebenarnya yang dimiliki oleh Basarnas, Pak? Baik, jadi untuk kualifikasi memang kita memiliki ada beberapa kualifikasi. Yang pertama water rescue. Water rescue juga. Berarti di Tunggal itu, Pak ya? Di Tunggal itu kita prioritaskan karena memang perairan. Jadi kecelakaannya juga sering kejadian yang memang kecelakaan kapal, orang tenggelam itu yang sering. Jadi kita fokuskan untuk di water rescue. Berarti dia punya kemampuan untuk apa tuh, Pak? Untuk water rescue dia untuk penyelamatan di permukaan air. Jadi, terus dari water rescue ini ada pecahan lagi juga ada untuk yang dalam, ya Pak, untuk penyelaman tadi. Nah itu mereka rata-rata memiliki. Jadi kejadian apapun mereka siap untuk Pak, misalnya nih Pak, kejadian kayak di Sungai Batanghari kan pernah juga tuh Pak. Siap. Itu airnya kan keruh, butek gitu ya. Betul. Itu bisa dilihat gimana caranya? Ya kalau seandainya memang kita kan enggak ada standar penglihatan kan jarak pandang berapa gitu kan. Betul. Memang jadi kendala juga kita untuk di daerah-daerah perairan ya rawa ya karena memang rata-rata mayoritas keruh. Jadi sehingga memang kendala juga. Makanya kita juga kadang menyampaikan ke teman-teman dalam situasi apapun, lihat kondisi medan alam. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk melaksanakan penyelaman, lebih baik dihindarkan gitu karena jangan nambah korban betul karena dengan penyelaman yang kondisi zero visibility itu kesulitan bagi tim karena dalam penyelaman pun teknisnya harus ada SOP yang harus kita jalankan. Misalnya dia dalam penyelaman harus tandem gitu kan, jadi sewaktu-waktu ada apapun mereka bisa saling membackup atau saling menolong. Nah, untuk alat Pak, misalnya tadi yang di Tunggal nih, daerah perairan, apa saja yang dimiliki oleh Basarnas Pak? Apakah sudah memadai? Ya, untuk standar sekarang ini sudah mencukupi, tapi walaupun masih ada hal-hal yang masih kurang. Ada kapal yang besar cepat gitu Pak untuk patroli atau apa gitu? Di Tunggal itu kita memiliki RIP, satu buah RIP untuk ukuran 12 meter, itu mempunyai speed bisa mencapai 40 knot. Nah, itu kita membackup di perairan antara Tunggal hingga sampai ke perbatasan dengan Pekanbaru ataupun Riau sampai ke arah ini. Jadi memang kapal itu mempunyai kemampuan untuk manuver di lautan. Selain itu kita juga memiliki kapal 28 meter itu juga difungsikan untuk membackup di mana Pak? Di Tunggal juga Bapak. Di Tunggal juga. Itu standby untuk membackup di perairan-perairan yang cukup luas ya karena sungai ya. Kalau sungai kayak kita sungai mungkin bisa dijangkau dengan kapal yang kecil, tapi yang besar kita untuk membackup di selat-selat seperti di Selat Berhala. Berarti misalnya ada kejadian di sekitar wilayah administrasi Jambi gitu Pak ya, kemudian ditelepon langsung bisa
bisa kita langsung berangkat, Pak. Jadi kita mempunyai respon time yang harus kita laksanakan. Respon time kita 20 menit. Oke, baik. Jadi, baik. Ada penelpon Pak, kita sapa dulu. Siap. Assalamualaikum, selamat sore. Halo? Ya. Halo? Waalaikumsalam Pak Imparji. Baik, Pak. Ya, selamat sore juga. Ya, selamat sore Pak Yudi Telanai. Silakan Pak Yudi. Ada yang mau disampaikan? Sabar. Ya. Ya, terima kasih Pak Imparji. Saya sapa dulu Pak Adah Sudarsa, ya, Kepala Basarnas Provinsi Jambi. Yang kedua ada Bapak Ibnu, Kepala BMKG Provinsi Jambi. Sebenarnya lebih ditekankan hadirnya BPBD, ya. Ya. Itu karena bencana daerah. Jadi dia tidak pernah di Dansa sudah pernah hadir dia. Tak apa mau. Padahal ini jadi waspada bencana ini saya lebih cenderung ke banjirnya, Ya. bukan ke Amerika sana. Tidak ada hubungannya. Banjir sekarang kan. Jadi bukan dalam arti luas, tapi dalam arti banjirnya itu. Jadi peran BMKG sudah bagus. Basarnas juga ada undang-undang. Dan BPBD juga demikian. BNPB juga sama. Nah tadi Pak Sulistiono, Pak Ibnu tadi sudah nyampaikan bahwa cuaca ekstrim, hidrometeorologi basah, kan, di prediksi Maret, bahkan tidak jelas lagi sudah. Artinya tidak akan mungkin kembali seperti semula cuaca kita ini, karena ekosistemnya sudah rusak. Nah Provinsi Jambi kita bercerita ya sungai terpanjang, 17 anak sungai. Kota Jambi ada Sungai Asam, Sungai Maram, sungai cuma ada Lebak Bandung, ada Rawasari, Talang, Bakung, Kenali itu asal kata kanal, banyak kanal. Jadi tubuh provinsi ini sudah betul-betul rawan banjir gitu nih. Coba contoh di Kerinci, banjir 2 kali dibangun jembatan, bukannya artinya pemerintah ya BPBD, Basarnas harus memberikan data bahwa normalisasi sungai itu di sini, ngerukannya di sini data-datanya. Ini kan tidak pernah dikeruk. Jadi nanti tahun depan kita cerita banjir lagi, bahkan meluas. Berikut orang-orang yang tinggal di das, ini di daerah sungai, di pinggiran sungai itu bertambah terus. Kecolongan pemerintah. Sebenarnya buffer zone dari Undang-Undang Lingkungan Hidup dan di RT RW ya 1,5 kilometer kalau kita baca, baru boleh ada rumah. Ini di bibir-bibir sungai. Nah sementara Basarnas, BNPB atau membantu mereka yang ilegal gitu dah. Coba. Pemerintah tidak pernah mampu untuk merelokasi, bahkan menambah ilegal kan? Ya kalau pemerintah memberikan IMB salah, nggak ada orang boleh tinggal di das itu, pinggiran sungai. Baik. Jadi itu yang perlu dilakukan tahun depan 2025 ini. Tidak ada sama sekali gerakannya. Ya kalau BPBD ini ya kalau banjir bantu, malah nyari duit dia. Baik. Coba, udah tahu duitnya di audit aja tidak pernah. Jadi sudah semacam mainan-mainan gitu. Tiap banjir, tiap kering. Nah kalau di Jawa Timur tadi kan dibahas ada banjir rob. Ya maunya pemerintah mengadakan gerakan penanaman hutan mangrove, hutan bakau besar-besaran untuk mengatasi abrasi air laut. Nggak ada juga. Jadi kita nanti bayangkan, saya ingatkan Pak Imparji, tahun 2026 nanti kita cerita lagi itu pasar banjir, undang lagi BPBD, Basarnas, BMKG, itu terus. Baik Pak Yudi. Ya. Jadi mau apa kita di Jambi ini kaya dengan sungai? Tidak salah BMKG itu menginformasikan, tidak salah. Tapi take action pemerintah sudah ada. Baik. Normalisasi sungai itu sangat penting. Contoh sudah ada tragedi di Sungai Penuh. Coba bayangkan. Mana ada katanya 2025 mau dikeruk dengan balai sungai. Bohong aja asrap SPT itu. Jadi inilah makanya tidak pernah hadir pemerintah. Baik. BMKG hadir, Basarnas hadir,
Baik. Itu aja yang ada, pemerintah enggak. Ya kan? Artinya apalagi dia mau meyakinkan pusat, itu kan besar uangnya. Tolong dong yakinkan pusat untuk menormalisasi sungai. Baik, Itu Pak saja Yudi. pesan saya. Baik. Jadi jangan sampai kita ketemu nanti banjir lagi tahun 2026. Meluas lagi. Tak mungkin dia berkurang, itu pasti meluas. Inilah catatan saya hari ini. Baik. Mudah-mudahan. Baik Pak Yudi, terima kasih atas atensinya dan banyak masukan yang Pak Yudi sampaikan. Pak Sudarsa, Pak Yudi menyampaikan apa dibalik semuanya ya. Artinya kalau Pak Sudarsa tadi kan menyampaikan istilahnya kejadian baru kemudian Basarnas turun. Nah, yang disampaikan Pak Yudi tadi apakah juga menjadi catatan bagi Basarnas? Misalnya ini harusnya dikeruk, ini harusnya dinormalisasi. Apakah itu menjadi tusi dari Basarnas juga dan sudah pernah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah atau pusat terkait hal seperti itu, Pak? Tapi nanti menjawabnya, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang waspada bencana Jambi. Tadi ada telepon dari Pak Yudi di Telanai dan banyak sekali tadi masukannya terkait dengan bencana hidrologi khususnya banjir. Nah, apakah Basarnas juga punya data-data, kemudian memberikan masukan melihat sebenarnya banjir itu jangan dilihat karena cuacanya, airnya banjir, tapi juga dilihat bagaimana ternyata di bantaran sungai banyak penduduk yang harusnya tidak boleh di situ. Dan nanti pun kalau kejadian akhirnya Basarnas itu membantu orang yang ilegal kan, akhirnya tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi. Nah, apakah Basarnas juga berpikir Pak ke belakang seperti itu untuk melihat bagaimana sebenarnya apa yang dibalik bencana ini bisa terjadi dan dievaluasi dan kemudian dicari solusinya? Terima kasih. Basarnas sendiri memang untuk mengantisipasi banjir, kita juga kadang mengadakan evaluasi setiap pelaksanaan operasi. Jadi memang untuk ranahnya memang ada di ranah pemerintah daerah ataupun yang terkait kewenangannya. Karena kita kan Basarnas sih hanya bisa menyampaikan dalam bentuk mitigasi. Misalnya tadi banjir, apa dampak dari banjir, misalnya pengaruh tadi misalnya orang pada tinggal di bantaran sungai. Seperti kita ketahui kan memang di daerah-daerah Sumatera Selatan, Jambi itu kan memang mayoritas rawa ya Pak. Kalau zaman dulu kan rumah-rumah pada panggung. Nah, kalau sekarang kan sudah pada di bawah. Nah itu jadi makin lama orang rumah semakin padat tadi daerah aliran sungai tadi das. Nah itu ya terjadi potensi banjir tadi. Makanya untuk hal-hal tersebut ya kita instansi terkait yang mungkin kedepannya bisa untuk mengantisipasi hal-hal tersebut sehingga minimal banjir tiap tahunan itu agak berkurang. Jadi sebenarnya alam sudah memberi tanda ya. Memberi tanda, betul. Artinya kalau rawa berarti rumahnya harus rumah panggung. Betul. Jangan disemen, diuruk semua. Iya. Nah, kalau banjir selesailah kan itu Pak ya. Kalau dulu mungkin daerah situ daerah aliran sungai, daerah rawa ditimbun, jadi ya rata-rata sekarang debit airnya malah naik. Jadi kan tadinya mungkin di daerah itu nggak banjir, daerah sini nggak banjir, malah pindah banjirnya ke tempat lain. Dan itu kalau saya perhatiin sering kejadian seperti itu. Makanya kita mitigasi tetap kita laksanakan. Setiap pelaksanaan operasi kita melaksanakan evaluasi termasuk normalisasi sungai, dikeruk dan sebagainya itu bukan tanggung jawab Basarnas ya? Bukan tanggung jawab Basarnas, instansi terkait. Tapi pernah enggak Pak misalnya rapat koordinasi gitu dibahas itu dan mau dilakukan gitu? Sering kita ada rapat-rapat koordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah sering disampaikan. Kadang-kadang misalnya antisipasi banjir tadi, dampak-dampaknya permasalahan apa itu sering dibahas. Itu kan biasanya memang mereka mempunyai rencana kontingensi apabila terjadi banjir atau apa itu sudah dibahas semua sama instansi terkait, semua stakeholder yang ada. Tapi faktor-faktor yang menyebabkan banjirnya enggak diselesaikan. Ya mungkin masih ada hal-hal yang perlu kita perbaikin untuk hal tersebut. Oke, baik. Saya ke Pak Ibnu lagi. Pak Ibnu.
Lanjut. Ya, Pak Ibnu, koordinasi Ya. dengan pemerintah daerah bagaimana Pak untuk bencana hidrometeorologi Pak? Apakah bagaimana bentuk koordinasinya Pak? Apakah sering juga kemudian mengingatkan pemerintah daerah, terus termasuk tadi kalau catatan dari Pak Yudi sebenarnya beliau menyampaikan apa faktor-faktor yang menyebabkan, artinya bukan cuaca ya Pak ya, tapi memang bantaran sungainya yang semakin sempit, banyak penduduk di situ, di samping memang curah hujannya yang tinggi gitu loh. Ada catatan juga Pak di situ menurut kalau dari Pak Ibnu? Atau hanya menyoroti dari cuacanya saja? Baik. Baik Pak, untuk koordinasi dengan BPBD di Provinsi Jambi ini sudah sangat erat sekali. Hmm. Pak, contohnya pada saat kondisi karhutla atau musim panas, kami tiap hari melakukan briefing, baik briefing pagi di posko darat ataupun di posko udara di kantor VVIP Bandara Lama. Dan itu selalu kami lakukan briefing. Pada saat juga awal musim hujan, contoh pada minggu kemarin bahwa ada potensi curah hujan tinggi, kami melakukan dialog ataupun rapat hybrid di kantor BPD Provinsi Jambi dan diikuti oleh seluruh kantor BPD di kabupaten kota dan Provinsi Jambi. Apa yang disampaikan Dan kami Pak dan sampaikan dibahas? perkembangan cuaca, iklim, dan apa yang menjadi rekomendasi setelah kegiatan potensi cuaca ekstrim ataupun potensi adanya bencana hidrometeorologi. Terus terang kami dengan BPD sangat erat hubungannya, koordinasinya, dan juga mengenai informasi yang sering kami sampaikan sudah selalu ditindaklanjuti Pak. Oke. Dan memang perlu update ataupun saling isi seandainya terjadi bencana. Kami sampai saat masih menunggu laporan-laporan yang update sehingga juga kami segera menyampaikan respon cepat tidak lanjut dan kami kirimkan ke kantor BMKG pusat Pak. Baik. Baik Pak Ibnu, saya kembali lagi ke Pak Sudarsa. Pak Sudarsa, misalnya nanti terjadi banjir, apa langkah-langkah yang dilakukan apa? Kan banjir kan bisa diprediksi Pak ya, artinya dengan curah hujan yang tinggi kemudian akan terjadi banjir dengan beberapa titik. Personilnya apa yang disiapkan, alat-alatnya apa yang disiapkan, apakah utamanya apa yang harus dilakukan Pak? Apakah menyelamatkan orang untuk evakuasi atau kalau ada korban kemudian menolong korban atau gimana SOP-nya kalau terjadi seperti itu? Baik, terima kasih. Untuk SOP kita dalam pelaksanaan banjir, memang selama kegiatan-kegiatan seandainya mau memasuki musim penghujan maupun musim kemarau itu biasanya ada gelar pasukan yang diikuti stakeholder. Jadi mereka di situ sudah berkomitmen untuk saling membackup, misalnya dari Basarnas nanti bisa untuk di bagian evakuasi di Dinsos, misalnya dia bantu kalau sampai banjir itu besar mendirikan dapur umum itu di BPBD, di Dinsos juga bisa gitu. Nanti mereka bisa untuk membackup dan sudah masing-masing sudah mempunyai tusinya masing-masing. TNI Polri juga ya. Pos anggarannya betul. Nah, anggaran itu kan sudah karena leading sektornya di kebencanaan itu ada di BNPB atau BPBD daerah. Jadi memang untuk masalah anggaran itu ada di BPBD. Sedangkan kami dari Basarnas tugas kita untuk penyelamatan. Jadi seandainya memang ada korban jiwa yang butuh diselamatkan, kita fokus di penyelamatan tadi. Ya, jadi tinggal nanti teknisnya kita atur, nanti BPBD juga bisa mengerahkan pasukannya, BP TNI Polri juga nanti biasanya saling bantu, saling backup. Apa contoh yang pernah dilakukan BPBD Basarnas Pak dalam kegiatan penyelamatan di Jambi? Di Jambi Khususnya hidrometeorologi bencananya. Di bencana banjir. Memang kalau sewaktu zaman-zaman sebelum saya masuk di sini memang sering banjir Mbak di Jambi ini, sering. Jadi ya kita evakuasi warga. Jadi ada warga yang butuh pertolongan, kita evakuasi dan kita masukkan di posko-posko. Berarti dijemput pakai perahu gitu, karet itu Pak ya? Betul. Seperti itu aja ya? Seperti itu. Kalau ada yang sakit kita ini juga. Tapi kan kebanyakan warga ini
kadang kita mau evakuasi, mereka tidak mau meninggalkan rumah itu yang ditakutkan harta bendanya akan hilang. Itu yang agak menjadi kendala kita. Kan di situ kita perlu dari TNI, Polri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya mempermudah kita dalam penanganan banjir tersebut. Sealangkah baiknya mereka lebih fokus di tenda-tenda pengungsian sehingga memudahkan kita untuk memberikan bantuan maupun hal-hal yang lainnya. Kalau pasca banjir termasuk ada tupoksinya Basarnas, Pak? Untuk setelah pasca nggak ada tuh si Basarnas. Basarnas cuma waktu Dinas pelaksanaan. sosial ya? Dinas yang sosial bisa memetakan. BPBD tadi juga bisa. Oh, BPBD, betul. Oke, Pak. Nah, tadi kan di laut, Pak, ya? Iya. Yang di perairan gitu ya. Tapi kalau di sekitaran tadi kan bencana hidrologi itu juga ada longsor dan lain sebagainya, Pak, ya? Iya. Khususnya di daerah Kerinci, di daerah Merangin. Nah, itu personelnya kualifikasinya apa, Pak? Kalau yang di jungle, di yang daerah-daerah seperti itu? Yang longsor ya. Tadi kita sudah sampaikan ya, mereka misalnya untuk gunung hutan, cenggel, ya, jadi ada potensi-potensi longsor ya kita harus menguasai. Kita juga kan di Insarak ya, Insarak ataupun Basarnas ini sudah masuk Insarak. Di sana juga sudah kita untuk penanganan kejadian-kejadian yang cukup besar, misalnya kayak contoh gempa bumi, itu semua mempunyai kemampuan seperti itu, Bapak. Ada hal-hal yang mempunyai kemampuan seperti itu, sehingga kalau ada korban yang tertimpa timbunan itu kan hampir sama. Jadi itu bisa. Jadi kita mempunyai CSSR itu yang mereka teknik yang mereka miliki, sehingga CSSR juga bisa, jenggel juga bisa. Jadi untuk membackup musibah seperti itu, Bapak. Oke, Pak, apa edukasi yang bisa kita berikan kepada masyarakat, Pak, terkait dengan bencana hidrometeorologi ini, Pak? Baik. Apakah sederhana misalnya, yang pertama misalnya jangan buang sampah sembarangan, meskipun masih banyak dilakukan, bersihkan parit secara rutin misalnya gitu-gitu, Pak, atau gotong royong untuk bersihkan, atau gimana, Pak, sebenarnya? Yang sederhana aja yang bisa dilakukan masyarakat. Baik, kalau kita ini di Jambi ini selama operasi SAR yang kita laksanakan selama 2024 itu sebanyak 30 kejadian yang dilaporkan ke kita. Itu mayoritas banyaknya kejadian kondisi membahayakan manusia dan kecelakaan kapal. Nah, ini di awal tahun ini sudah ada 4 kita kecelakaan. Tahun 2025? 2025 ini 4 kejadian selama bulan Januari hingga ini. Sekarang ini juga lagi masih operasi SAR kita di daerah Nipah Panjang. Di situ Ada kejadian apa tuh, Pak? Kapal tenggelam, jadi 1 penumpang selamat dan 1 masih dalam pencarian. Sampai Kapal sekarang apa nih, Pak? kapal nelayan. Oh, kapal nelayan. Kapal pompong. Jadi hari ini sudah memasuki hari kelima kita operasi SAR. Jadi saya menghimbau lah kepada Itu karena faktor cuaca. cuaca, betul. Di Selat Berhala ini memang cuacanya cukup ekstrim di sana. Kemarin itu sempat sampai 2 meter setengah. Jadi kapalnya terbalik gitu kan. Dalam penanganan itu ya kita menghimbau lah kepada masyarakat Jambi khususnya, terutama mulai memasuki musim penghujan ini, apalagi dengan bencana hidrometeorologi ini, kalau dalam hal-hal apapun harus mengantisipasi ataupun melihat apa yang disampaikan BMKG tadi, misalnya kita mau nelayan, mau melaut, cuaca kira-kira kurang mendukung ya ditunda Tadi bisa dulu. langsung klik di info BMKG ya Siap. sebenarnya. Nah, maksud kita ditunda dulu gitu, yang gampang gitu kan. Jadi sehingga untuk safety-nya lebih ada. Tapi kadang-kadang kita ini sudah dihimbau, sudah disampaikan, tapi karena urusan masalah nelayan ini kadang memang hal-hal yang agak sulit disampaikan juga. Tapi ya sering kita menyampaikan, baik itu BMKG, kita pun dengan adanya peringatan-peringatan dini sering kita sampaikan cuaca ekstrim, melaut itu tidak boleh. Kapal Tapi sifatnya himbauan tuh, Pak. himbauan betul. Kalau tetap nekat ya resiko ditanggung penumpang. Siap, betul. Tapi mudah-mudahan bisa lah. Ya. Minimal Kita sudah dulu, Pak. Masih ada Siap. 1 segmen lagi. Pak Ibnu juga jangan kemana-mana, nanti berikan closing statement. Pemirsa tetap di Jambi Bicara. Kita berada di penghujung dialog Jambi Bicara pada sore hari ini, pemirsa. Saya ke Pak Ibnu Sulistiono, Kepala BMKG Provinsi Jambi. Pak Ibnu. Ya, Pak Ibnu, mohon disampaikan
closing statementnya, saran, himbauan kepada masyarakat terkait bencana hidrometeorologi ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, perlu diketahui bahwa di bulan Februari ini di Jambi masih dalam periode musim hujan. Dan perlu diwaspadai nanti di bulan Maret dan April 2025 itu ada potensi perakiraan atau memprediksi curah hujan mengalami peningkatan. Sehingga di bulan Maret dan April ini untuk menjadi kewaspadaan kita bersama. Kemudian juga pemerintah daerah, masyarakat dan instansi terkait untuk siap siaga selalu menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, pasang air laut, tanah longsor yang mungkin nanti dapat terjadi sewaktu-waktu di Provinsi Jambi. Dan harus menyiapkan antisipasi dari dini, kenal lingkungan sekitar, dan juga memantau informasi cuaca resmi melalui kanal-kanal BMKG, dan juga tetap tenang jika di suatu wilayah tersebut terjadi perubahan cuaca ekstrim. Dan yang paling penting, masyarakat harus tahu dan paham melakukan langkah evakuasi pribadi ataupun secara mandiri. Itu, Pak. Makasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ibnu, Kepala BMKG Provinsi Jambi atas penjelasan dan himbauannya kepada masyarakat. Dan saya kembali lagi ke Pak Ada Sudarsa. Pak, ini di penghujung dialog kita pada sore hari ini, apa kira-kira kesimpulan dan yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat? Baik, terima kasih. Khususnya untuk masyarakat Jambi, sekarang ini masukin bulan 2 ini masih termasuk musim penghujan, cuaca juga masih cukup ekstrim, apalagi tadi yang disampaikan BMKG, masih ada tahapan yang kedua dari bulan 3 sampai bulan 5. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, hati-hati kalau kita mau meninggalkan tempat, baik itu mau berlayar maupun mau ke tempat-tempat wisata maupun yang lainnya, dengan mengantisipasi hal-hal kemungkinan yang akan terjadi. Ya, contoh tadi misalnya himbauan-himbauan dari pemerintah daerah, baik itu BMKG maupun hal-hal lain terkait kebencanaan, ya tolong diwaspadai dan menjadikan perhatian sehingga resiko-resiko tersebut dapat kita hindari. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ada Sudarsa, Kepala Kantor Basarnas Jambi, dan Pak Ibnu telah bergabung bersama kita dan banyak memberikan informasi dan juga himbauan kepada kita. Saya ingatkan kembali bahwa untuk informasi cuaca bisa download di Play Store dari di info BMKG. Nah, Anda langsung bisa melihat bagaimana perakiraan cuaca harian, mingguan, bulanan ada di situ semuanya, yang memberikan gambaran bagi Anda untuk tetap berhati-hati. Demikian tadi dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.